Pembahasan kali ini kita akan membahas temanya pola bilangan masih ya, khususnya pada barisan dan deret aritmatika. Baik, kita mulai saja. Barisan dan deret aritmatika, sebelum kita paham apa itu baris dan deret aritmatika, perhatikan gambar berikut. Ya, ini adalah gambar ilustrasi ya, ilustrasi susunan bangku atau susunan kursi di sebuah bioskop ya. Nah, salah satu permasalahan yang terkait dengan gambar ini, misalkan ada sebuah gedung yang di dalamnya terdapat 4 buah kursi paling depan, mungkin ini kursi VVIP ya. Nah, barisan terdepannya 4 kursi. Nah, barisan berikutnya selalu lebih banyak 3 kursi. Misalnya ada 4, berarti yang belakangnya lebih 3 yaitu 7, lebih 3 lagi dan seterusnya. Nah, jika terdapat 8 baris kursi, maka tentukan banyak kursi dalam gedung tersebut. Nah, permasalahan ini belum kita jawab sekarang karena kita akan memahami dulu apa itu barisan dan deret aritmatika. Ya, karena dengan memahami konsep dari barisan dan deret aritmatika kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Yuk, kita pelajari apa itu baris dan deret aritmatika. Sebelumnya, ya, di sini kita ingin memiliki tujuan apa sih mempelajari deret dan baris aritmatika ya. Diharapkan pada pertemuan kali ini kalian bisa memahami maksud dari baris dan deret aritmatika, mengenal istilah-istilah yang ada di dalamnya, menentukan suku ke N, jumlah suku, maupun menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan baris dan deret aritmatika. Baik, langsung saja. Apa itu barisan aritmatika? Ya, barisan aritmatika sendiri adalah pola bilangan yang selisih ya, selisih antar sukunya selalu sama. Misalkan ada beberapa contoh barisan aritmatika, kita lihat ya, apakah dia memiliki selisih yang sama? Kita cek. Di sini ada 2, 4, 6 dan 8. Nah, pengen tahu berapa selisihnya? Di sini udah tahu sendiri ya. Dari 2 ke 4, dari 4 ke 6, dari 8 dari 6 ke 8 ya. Selisih ya, ini selalu bertambah 2. Atau kalau pengen tahu selisihnya itu bisa dari 4 diambil 2, 6 diambil 4 juga 2, 8 diambil 6 juga 2. Nah, karena selisihnya selalu tetap, maka dia termasuk dalam barisan aritmatika. Kalau ini bagaimana? Lihat. Nih, lihat dari suku 25, kedua yaitu 25 dikurang 30 itu selisihnya negatif 5. Nah, ini selisihnya negatif 5 juga. Ini selisihnya negatif 5. Karena tetap selisihnya, maka dia termasuk ke dalam barisan aritmatika. Ya, untuk detailnya kita lanjutkan lagi. Nah, kedepannya kita akan mengenal beberapa istilah dalam barisan aritmatika. Yang pertama, suku satu atau suku pertama, istilahnya boleh disingkat, boleh dilambangkan dengan simbolkan ya, dengan A, A kecil, atau juga ada yang U1 di beberapa buku ya, tetap U1 ataupun mengganti menjadi A. Untuk A ini untuk mempermudah aja ya. Yang berikutnya ada selisih ya. Selisih suatu suku dikurang suku sebelumnya ya. Selisih dapatnya dari suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Jadi misalkan ada suku kedua itu dapat selisih dari suku kedua dikurangi suku pertama. Suku ketiga dikurangi suku kedua ya, berkurang di depannya ya. Suku keempat dikurangi suku ketiga dan seterusnya. Nah, selisih itu disimbolkan dengan istilah beda atau B. Nah, sedangkan istilah yang selanjutnya adalah UN atau urutan ke N. Nih, ya. Kenal dulu. Nah, menentukan suku ke N yang tadi tuh pada barisan aritmatika. Nah, ini kalau misalnya ada bilangan misalnya nih ya, sebelum ada tentukan suku ke 100 misalnya 2, 4, 6, 8. Ini kan suku pertama ya, pointernya nih sebentar ya saya nyalakan.
Ya, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Kalau ditanyakan yang bisa suku ketujuh, itu mungkin bisa langsung ya kalian nambahkan 2, 2, 2 dan seterusnya. Itu lebih mudah karena masih dikit suku ketujuh. Tapi jika diminta suku ke-100, otomatis kita butuh banyak waktu. Walaupun tidak salah jika kalian mengerjakannya secara manual ya, nggak salah. Yang penting caranya halal alias nggak nyontek ya. Nah, kalau yang suku ke-100 gimana, Bu? Nah, baik kita bahas ya. Kita menggunakan rumus UN, yaitu A, UN adalah A ditambah suku pertama ditambah N-1. Jadi tergantung apa yang ditanyakan. Jika N-nya 9, maka 9 kurang 1 kali B. Beda ya. Oke. Kita langsung saja untuk mengerjakan soal pertama. Jadi di sini suku pertamanya ini A-nya 2, B-nya dapat dari U2 min U1, berarti 2. U3 min U2, 2, berarti B-nya 2 ya. Kita masukkan saja bahwa U100, ini N-nya diganti 100 ya, A-nya 2 ditambah N min 1, berarti boleh kalian sekarang dijabarkan dulu 100 kurang 1 ya, kali bedanya 2. Nah, 2 ditambah 98 kali 2. Nah, perkalian dulu ya, urutan dalam perkalian campuran. Jadi 2 ditambah 190. Oh, ini 99, sorry ya. 99, 198 ya. Berarti 198 tambah 2 adalah 200. Ternyata angka ke atau suku ke 100 dari barisan ini adalah 200. Bayangkan banyak banget ya angka-angka yang kalian harus hitung ya kalau misalnya menggunakan cara manual. Oke, contoh kedua. Di sini bedanya adalah lihat arah panahnya ke depan ya. 25 kurang 30 berarti bedanya adalah atau selisihnya adalah negatif 5. A-nya adalah 30. Sehingga ketika ditanyakan U100 pada soal ini alias angka ke-100-nya berapa ya? Ini kan U1, U2, U3. U100-nya berapa ya? Masukkan saja. A-nya 30 ditambah 99 dari mana? 100 kurang 1 ya nih. 100 kurang 1 dikalikan beda. Bedanya itu negatif 5. Nah, ini dikali ya, titik ya. Dan 30 ditambah 495 tapi bernilai negatif ya. Jadi jawabannya negatif 465. Itu untuk suku ke-100 dari barisan tersebut ya. Oke, mudah-mudahan dipahami dengan baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, tadi kita bicaranya baris aritmatika. Sekarang kita bicaranya deret aritmatika. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau ini maksudnya baris ya. Maksudnya deret, sorry. Ini deret maksudnya. Kalau deret aritmatika itu hasil penjumlahan dari seluruh suku yang ada pada barisan aritmatika. Ya, misalkan jumlah suku ke n, Sn ya, simbolnya, barisan itu disusun kayak tadi 1, 3, 5, 7 ya dan seterusnya. Tapi kalau untuk deret ya, itu ada notasi tanda plusnya ya. Ada tanda tambahnya. Nah, bedanya lagi di mana? Misalkan di sini tentukan suku ke 6. Berarti di sini kan kalau 6 ya, maka di sini 1 U1, U2, U3, U1, U2, U3, U4 sampai berapakah U6? Berarti 9, 11 ya. Nah, kalau ditanyakan berapakah jumlah 6 suku pertama, berarti kamu tambahkan 1, berarti S6 ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 ya. Oke, itu untuk perbedaan barisan dan deret. Bagian bawahnya juga sama saja ya cara pengerjaannya. Itu di sini dijumlahkan ya, misalkan U5 berarti tinggal di sini berarti isinya 10 ya. Kamu tambahkan 30 tambah 25 tambah 20 tambah 15 tambah 10. Seperti itu ya untuk perbedaan barisan dan deret aritmatika. Ya, jadi intinya
jumlah suku ke N-nya. Oke, kita menentukan deret aritmatika. Tadi hasil penjumlahan ya. Ada dua tipe atau dua cara yang sebenarnya boleh pilih salah satu saja, dua-duanya sama ya. Nah, untuk mempermudah yang atas itu lebih sedikit ya. Itu mempermudah kapan sih kita bisa pakai yang atas, kapan sih kita bisa pakai yang bawah. Nah, clue-nya jika diketahuinya suku pertama dan suku terakhir, kalian pakai yang atas ya. N per 2 suku 1 tambah suku terakhir. Sedangkan jika di soal ternyata nggak diketahui berapa suku terakhirnya, maka kita pakai yang agak panjang ya, yaitu N per 2, 2A tambah N-1 kali B. Kelamaan nanti banyak banget yang dihafalkan, nggak usah dihafal ya. Dengan sering latihan soal, otomatis kita langsung bisa kok ya, terbiasa. Ala bisa karena biasa ya, untuk mengerjakan soal-soal. Baik. Nah, tentukan jumlah 100 suku pertama. Wah, banyak banget kan? 5 suku pertama aja kalian mendapatkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Ini diminta menentukan jumlah seluruh angka sampai dengan 100 ya. Maksudnya urutan ke 100. Nah, berarti banyak banget. Kita boleh pilih yang atas atau yang bawah ya, boleh. Tapi karena tidak diketahui suku terakhir, maka kita gunakan yang kedua ya, bahwa SN sini ya, SN S100 berarti kan, sorry ya tidak terlihat ini. Nah, S100 sama dengan N per 2, berarti di sini 100 per 2 dikali 2A, berarti 2 dikali 1 ditambah N-1. N-1 berarti di sini 100 kurang 1 berarti 99. Dikalikan bedanya 2. Maka 50 dari 100 kurang 2, bagi 2, 2 ditambah 198. Nah, 50 dikalikan 200. Hasilnya 5 kali 2-nya 10, nambah 0-nya 3. Ini banyak banget kan, 10.000 loh. Kalian harus menghitung manual sampai 10.000 jika tidak menggunakan rumus jumlah suku ke N atau SN. Ya, seperti itu untuk deret aritmatika. Selanjutnya soal penerapannya. Yang pertama tentang ini ya, ini masih dikasih clue ya. Masih dikasih clue untuk yang rumusnya, kapan kita penggunaan. Nanti kalau ketika latihan soal, ini sudah tidak disampaikan lagi nih pakai rumus UN atau SN. Nah, seperti itu ya. Nah, perhatikan dengan baik ya, kita bahas. Di sini Pak Andi menabung sejak bulan Maret 2018 hingga bulan Juni 2019. Jadi total Pak Andi menabung selama 16 bulan. Nah, tabungan pertama, yaitu suku pertama adalah 1.500.000. Dan lebihnya atau bedanya adalah 300.000. Pertanyaannya berapa jumlah ya tabungan yang harus disetor Andi pada bulan Juni. Ingat di sini walaupun ada kata jumlah itu belum berarti dia menggunakan deret. Kenapa? Kalau menggunakan deret, pertanyaan begini, tentukan jumlah tabungan Andi sampai bulan Juni 2019. Jadi itu benar SN, tapi kan di sini hanya yang disetorkan bulan Juni itu berapa. Jadi kita melibatkan hanya UN ya. Kita masukkan saja di sini UN ya. Sama dengan U, berarti di sini U16 ya. Sini berarti U16 sama dengan A-nya 1.500.000 ditambah N-1, berarti di sini 15 ya. Dari mana 15 nih? Dikurang 1. Kali bedanya 300.000. Sehingga yang harus disetorkan oleh Pak Andi pada bulan Juni 2019 adalah 1.500.000 ditambah 4.500.000. Sehingga
yang harus disetorkan sebanyak 6 juta rupiah. Ada jawabannya ya? Option D. Oke, next. Perhatikan, ini juga merupakan aplikasi dari penerapan deret aritmatika ya. Kenapa? Sini ada soal, ada sepotong besi dipotong menjadi 5 bagian ya. 5 bagian yang tidak sama panjang, melainkan ukuran-ukurannya itu membentuk barisan aritmatika. Misal, yang pertama di sini 12 desimeter. Nah, yang panjang 24 desimeter. Nah, berikutnya nambah gitu kan. Nah, ukuran yang terpendek segini, yang terpanjang segini. Berarti kita bisa menggunakan rumus SN deret aritmatika yang atas ya, karena ada suku terakhir yaitu yang sisi potongan yang terpanjang, dan A suku pertama atau potongan pendek ya. Berarti kalau S5 karena ada 5 potong, N per 2 berarti 5 per 2. A-nya 12 ditambah UN-nya 24. Maka 5 per 2 dikalikan dengan 36. Yakni 18 kali 5 adalah 90 desimeter. Ada ya jawabannya ya? Oke, lanjut. Oke, nah ini mirip dengan contoh yang tadi, yang pertama kali kita lihat ya. Di sebuah aula terdapat 15 kursi, barisnya 15 baris. Baris pertama 10 kursi. Baris kedua dan ketiga seterusnya selalu bertambah 2 kursi. Banyak seluruh kursi di aula tersebut. Nah, ini ada suku pertama ya, A ya, yaitu 10. Tapi di sana nggak ada suku terakhir. Nggak ada suku ke-15, kan ada 15 baris ya. Sehingga kita langsung bisa menggunakan rumus yang panjang tadi yang bawah ya. Berarti S15 sama dengan 15 per 2, 2 kali A, 2 kali 10 ditambah N-1. Berarti 14 dikalikan bedanya 2. 15 per 2 sama dengan 20 tambah 28. Maka 15 per 2 adalah 48. Di sini coret 24 kali 15. Ya, kita hitung bersama 24 kali 15. Silahkan kalian juga boleh mengecek hitungannya. 24 kali 15. 360 ya, buah kursi. Oke, jawabannya A ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan berperan aktif dalam pembelajaran. Nanti tinggal latihan soalnya yang terkait dengan baris dan deret aritmatika. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah rabbil alamin. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.